Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septiani dari Ruang 001 dengan NIM F1S1211031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian tengah semester saya, mata kuliah Statistika Dasar, yang diampu oleh Ibu Ulfa Khaira Eskom Mkom. Langsung saja untuk presentasinya. Baiklah, di sini saya membuat judul ujian tengah semester saya, yaitu data jumlah populasi kambing menurut provinsi pada tahun 2020. Nah, di sini pertama saya akan mencari datanya, kedua menjelaskan mengenai data tersebut dan tentukan tipe datanya. Yang ketiga, melakukan penyajian datanya dengan membuat grafik dan peta pada RStudio. Keempat, menentukan tabel frekuensi distribusinya. Yang kelima, menghitung ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus pada data berkelompok. Yang keenam, menghitung penyimpangan datanya seperti ragam dan simpangan baku. Pertama yaitu saya mencari datanya. Data yang saya cari yaitu bersumber dari BPS yang berjudul Populasi Hewan Kambing pada tahun 2020. Datanya seperti berikut ini. Selanjutnya, data yang saya gunakan mengenai populasi pada hewan kambing yang diambil pada tahun 2020 dari sumber BPS. Sedangkan tipe data yang saya gunakan adalah tipe data kuantitatif. Mengapa? Karena menggunakan data numerik atau angka. Dan sedangkan skalanya saya menggunakan pengukuran data yang digunakan adalah skala interval. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Sebelumnya, penyajian data dalam statistika adalah sebuah metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan grafik dan peta pada RStudio. Baiklah, pertama saya akan membuat grafik batang. Pertama, membuat filenya, kemudian new file, kemudian pilih yang bagian R notebook. Dan jika sudah dipilih, maka tampilan awalnya akan seperti ini, ada title dan outputnya. Kemudian, di sini saya akan membuat source code dengan list files, yaitu yang berfungsi untuk menampilkan data atau file-file apa saja yang ada di dalamnya. Jika sudah, langkah selanjutnya, saya akan memanggil data dengan source code ambil data, create table, dan beri nama data tersebut apa seperti dataku.txt. Maka jika dieksekusi hasilnya jadi seperti ini. Datanya akan muncul. Selanjutnya di sini saya memanggil grafik batangnya dengan menggunakan library ggplot 2. Jika library ggplot 2-nya belum diinstal, maka diinstal terlebih dahulu dengan memilih package ini, kemudian pilih yang bagian install. Nah, jika sudah terinstall, maka selanjutnya yaitu dengan menyimpan gambarnya. Untuk membuat grafiknya kita menggunakan gambar start untuk tulisan identity. Di sini identity berfungsi untuk menampilkan grafik batang yang akan dibuat.
dan dieksekusi munculnya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan pada gambar ini XLab, yaitu berguna untuk memberi nama provinsi, dan YLab yaitu berguna untuk memberi nama jumlah data. Sebelumnya kan di grafik batang ini untuk provinsinya belum diubah ya namanya, masih dengan nama ambil data 1 dan ambil data 2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika sudah ditambah maka hasilnya akan seperti ini. Namanya akan berubah menjadi provinsi dan ambil data 2 berubah menjadi jumlah data. Nah, di sini kan grafik batangnya sudah jadi, tetapi masih dengan satu warna. Untuk memberi warnanya, langkah selanjutnya yaitu pada di gambar ini kita tambah source code labs fill untuk bagian provinsi. Nah, labs fill ini berguna untuk memberi warna pada grafik batang yang akan dibuat. Jika dieksekusi, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu ada penampilan peta di atasnya. Untuk menampilkan peta di atasnya ini, kita gunakan source code geomtext AS label pasti 0 yang berguna untuk menampilkan peta seperti ini yang di atas. Nah, jika sudah, maka hasil grafik batangnya menjadi seperti ini. Maka grafik batang yang saya buat jadi seperti ini. Baiklah, untuk langkah selanjutnya saya membuat peta dengan RStudio. Untuk langkah pertamanya juga sama, yaitu dengan klik file, new file, kemudian pilih bagian R notebook. Nah, di sini akan muncul tampilan awalnya title R notebook, outputnya. Nah, untuk membuat petanya, pertama kita mendownload library maps, ggplot2, map data, ggtemps, ggrapple, raster, player, dan replayer. Jika library ini belum diinstal, maka diinstal terlebih dahulu pada package, kemudian pilih bagian install di sini. Nah, jika sudah terinstall, maka langkah selanjutnya di sini saya pertama memanggil peta dunia ya, dengan menggunakan package library map data. Jika sudah, maka dipanggil dengan print gambar 1. Nah, jika dieksekusi, maka hasilnya jadi seperti ini. Tetapi, ini tampilan untuk peta dunianya saja. Peta Indonesianya belum jadi. Nah, di sini saya akan membuat peta Indonesianya. Langkah selanjutnya adalah kita mencari rumus. Rumus dari peta Indonesia itu apa? Nah, rumusnya seperti ini, Xlim tambah Ylim. Nah, jika sudah, maka kita panggil print pada peta Indonesianya, maka dieksekusi akan nampil seperti ini. Nah, di sini kan peta Indonesia sudah jadi nih, tetapi belum kita beri warna ya, masih dengan satu warna. Nah, untuk memberi warnanya di sini di sini akan kita beri ini dulu. Pada peta Indonesianya kan terdapat banyak provinsi. Nah, untuk memanggil provinsi tersebut, kita menggunakan peta Indonesia level 1. Nah, di sini level 1 berfungsi untuk memanggil sebuah provinsi. Nah, jika dieksekusi, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat source code label langkah. Nah, label langkah ini jika dieksekusi, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, tadi kan peta Indonesianya belum diberi warna nih, masih dengan satu warna. Nah, jika ingin diberi warna, langkah selanjutnya kita beri source code warna rainbow. Nah, berapa provinsi? Misalnya 33 atau 34. Tapi saya di sini menggunakan
34 provinsi, tinggal kita ganti aja. Nah, jika sudah, selanjutnya di bagian geopoligon ini ada color. Color itu berfungsi untuk memberi warna pada petanya, misalnya green ataupun yang lainnya. Kemudian ditambah dengan scale fill dan theme. Jika sudah, maka hasil dari peta yang saya buat adalah seperti ini. Peta yang saya buat akan jadi seperti ini ya. Nah, ini peta yang sudah saya buat pada RStudio. Tampilan peta saya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, distribusi frekuensi itu adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Pertama, kita mencari selang interval kelasnya, frekuensi, kemudian frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Nah, di sini untuk mencari kelasnya kita menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Di sini ada keterangannya. Kalau K itu adalah banyaknya kelas, N itu jumlah banyaknya data, sedangkan K itu adalah rumusnya. Kemudian jika rumusnya sudah dapat, maka dijadikan 1 tambah 3,3 log 34. Nah, 34 ini kita peroleh dari data kita, yaitu ada 34 provinsi. Dan hasilnya adalah K sama dengan 1 tambah 5,05. Hasilnya adalah 6,05 dan dibulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan selang, interval, atau kelas. Rumusan selang interval atau kelas sebagai berikut. Xmax dikurang Xmin per kelas. Di sini Xmax adalah data yang tertinggi pada data yang telah saya buat, dan Xmin ini data terendahnya dibagi dengan kelas yang telah dapat tadi. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pemusatan data. Sebelumnya, pemusatan data adalah suatu ukuran statistik yang mewakili nilai tunggal dari keseluruhan distribusi frekuensi atau suatu kumpulan data. Di sini saya dibantu dengan menggunakan mikroskop Excel untuk mencarinya. Pertama yaitu mencari rumusan nilai tengah atau XI dengan rumusnya seperti ini, dan hasil yang didapatkan adalah 315,264. Untuk nilai tengahnya saya menggunakan rumus nilai tengah kuadrat, dan hasil yang didapatkan adalah 9,939,13,89,696. Kemudian saya mencari rumus fiksinya atau frekuensi dikali nilai tengah, dan nilai yang saya dapatkan adalah 7.566,336. Nah, selanjutnya di sini saya juga menjelaskan tentang rumus fiksi frekuensi kali nilai tengah kuadrat. Hasilnya adalah 2385393352,704. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan MEAN. MEAN itu sebelumnya adalah nilai rata-rata dari data kelompok yang telah saya buat. Rumusnya seperti ini, dan hasil yang didapatkan adalah 679.992,8235. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan median. Nah, sebelumnya median itu adalah nilai tengah dari data kelompok yang telah saya buat. Rumusnya adalah seperti ini. BB ini adalah batasan bawah nilai yang terendah dari data kelompok yang telah saya buat. Maka hasil yang didapatkan adalah 44438,5833. Selanjutnya juga di sini saya akan mencari modus. Nah, sebelumnya modus itu adalah data yang sering muncul pada data kelompok yang telah saya buat. Rumusnya seperti berikut. BB ini adalah batas bawahnya.
Dan hasil yang didapatkan adalah 359552,4286. Selanjutnya juga di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan data. Pengertian penyimpangan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Di penyimpangan data ini terdapat rumus ragam. Rumus ragam itu seperti berikut ini. Dan ini pakai data kelompok ya, hasil yang didapatkan adalah 608538582942. Kemudian di sini juga ada simpangan baku pada penyimpangan data. Rumusnya seperti berikut ini. Menggunakan data kelompok juga. Dan rumusannya seperti ini. Hasil yang didapatkan adalah 780,088,8302. Nah, itulah presentasi dari saya mengenai proyek statistika dasar ujian tengah semester untuk data jumlah populasi kambing menurut provinsi pada tahun 2020. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk penjelasannya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.